阿姨们，你们好！新年到了，我们在此恭祝各位叔叔和阿姨们新年快乐，身体健康，平平安安，新年蒙恩。虽然我们现在还困在这个疫情当中，但是因着上帝的恩典，我们还能以这样的方式来崇拜他、敬拜他，真是感谢主。我们都知道，上帝如此爱我们，如同父亲那样爱着他们的儿女们。我们到现在还能有健康的身体，都是上帝赐给我们的福气。因此，来，我们一同匍匐在他的面前，敬拜他，赞美他。哈利路亚！ Hai Ai Susuman, apa kabar? Ya, hari ini kita merayakan Imlek, ya. Nah, kami mengucapkan selamat hari raya Imlek, sehat selalu, damai sejahtera. Meskipun di masa pandemi ini, tapi karena kasih Allah kita boleh menyembah Allah. Allah telah menyertai kita. Mari kita bersama-sama menyembah Dia, memuji Dia. Haleluya! 各位阿姨叔叔，我们一起唱《耶稣我爱你》。耶稣，我爱你，匍匐在你面前，赞美敬拜你，主我王，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路。说耶稣，我爱你。耶稣，我爱你，匍匐在你面前，赞美敬拜你，主我王，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈
们从这个崇拜与祷告开始。Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di dalam kemurahan dan pemeliharaan-Mu kami boleh sampai kepada pergantian tahun. Kami merayakan Imlek di dalam kemurahan dan kasih Tuhan. Terima kasih, walaupun di dalam kesederhanaan, walaupun perayaan tahun ini tidak seramai tahun-tahun sebelumnya, tetapi kami mengucap syukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami berkumpul dengan keluarga besar. Kami boleh menikmati pergantian tahun, kami boleh menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih. Dan di dalam perayaan ini, walaupun secara sederhana, kami ingin memuliakan Tuhan melalui ibadah Imlek. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir bersama-sama dengan kami, meneguhkan, menguatkan, dan kami semua, walaupun di dalam kesederhanaan dan keprihatinan karena wabah corona, kami tetap bisa memuji dan memuliakan Tuhan, serta merayakan Imlek bersama keluarga dengan sukacita. Terima kasih. Di dalam Yesus Kristus, kami ingin memulai ibadah kami. Amin. 各位阿姨、叔叔、各位长辈们，每逢过年的时候，大街小巷都热闹，迎接新的一年。回头想想，上帝怎样带领我们一年又一年。可能2020年是个很难的一年，我们不能会面做礼拜，但是感谢主，我们还能以这样的方式做礼拜。在这新的一年里，希望我们都投靠上帝的恩典，平安地过新的一年。Ayi susu man, kita bersyukur walaupun kita bisa melewati tahun yang baru, ketika penuh dengan semangat kita melewati tahun yang baru. Kita mengingat bagaimana di tahun 2020 yang lalu, di masa-masa sulit, tetapi karena kasih anugerah Allah yang telah menyertai kita boleh dapat melewatinya. Berkat Tuhan, kita bisa tetap memuji nama Tuhan. 接下来我们一起唱《欢乐满春天》。春意满人间。
叔、各位长辈们，现在我们要聆听主的话。来，我们预备我们的心，我们一同唱，轻轻听。大家平安。现在我们要过我们的新年，中国人说这个是春节，Hokkien lang说这个是 Imlek. Nah, saudara, sekarang ini kita mau merayakan Tahun Baru Imlek 2021. 那为什么在年数有差别、有区别？中国大陆的现在说1719年，但是印尼的华人现在说是2272年。为什么有区别？ Mengapa tahun Imlek itu ada perbedaan di antara tahun pemerintah Tiongkok dan tahun orang Tionghoa di Indonesia, sebenarnya Asia Tenggara pada khususnya. Kenapa ada perbedaan demikian? Tahun 2571 Liang U Qi 2572 Liang U Qi Arnian adalah tahun yang boleh disebut adalah tahun karena pengaruhnya Konghucu. Mengapa saudara? Kok ada 2572? Bagaimana cara hitungnya? Konghucu atau Kongzhe sejak waktu 551 sebelum Masehi dia lahir. Jadi 551 tambah tahun yang berlangsung, sekarang ini tahun 2021, makanya 551 tambah 2021 disebut angkanya adalah 2571. Lalu mengapa ada tahun 4719? 4719 adalah perayaan karena Sang dinasti atau Sang Chao de Sheho. Ada kaisar namanya Huangdi menetapkan
bahwa kita memiliki hari raya musim semi yang pada waktu itu dirayakan agar rakyat itu punya kekerabatan, punya kekeluargaan yang sangat kuat. Jadi itu sebabnya dirayakan menggunakan tahun 4719. Jadi cara hitungnya 2698 tambah tahun yang berlangsung. So karena saya pernah jadi misionaris di Tiongkok, saya lebih memegang tahun Imlek sekarang adalah 4719. Nah, apakah Imlek adalah perayaan agama atau perayaan budaya? Imlek 是宗教的一个特别的境界，还是文化的传统的中国传统的文化？ Nah, saudara, tergantung bagaimana cara kita mempercayainya. Karena kita harus mengakui sekarang ada 2 tahun ini. Imlek adalah bukan semata-mata tahun perayaan sebuah agama, tapi Imlek adalah tahun sebuah kebudayaan. Jadi karena itu ada tahun 4719 seperti yang tadi saya gunakan cara hitungnya. Nah, saudara, Imlek adalah tahun kebudayaan. Nah, benda-benda Imlek itu seperti apa? Nah, mari kita lihat benda-benda Imlek. Ada yang namanya tenglong. Ya, tenglong itu bagaimana sejarahnya? Ya. Tenglong有什么故事呢? Ya, dulu ada orang namanya Li Zhicheng. 原来以前有一个人叫 Li Zhicheng. Nah, saudara, Li Zhicheng ini adalah seorang panglima tentara pada waktu zaman dulu. Nah, waktu dia rakyatnya sangat kejam, rakyatnya sangat pelit, hidup istana foya-foya dan rakyat menjadi sangat menderita. Li Zhicheng itu nggak tahan karena ia ingin membela rakyatnya. Karena itu ia mengatakan, satu kali saya harus mengadakan pemberontakan supaya kaisar yang kejam, yang tiran, yang egois, yang berfoya-foya membiarkan rakyatnya menderita sendirian, ini segera diakhiri. Nah, saudara, akhirnya Li Zhicheng mengadakan satu kesepakatan, punya strategi perang yang baik, lalu dia intinya adalah setiap rumah yang ada lampu merah di rumahnya atau tanda merah di rumahnya, orang itu tidak saya bunuh karena dia sudah akan mengikuti saya atau mengikuti saran saya. Kita akan menumbangkan kaisar yang tiran. Tetapi yang tidak ada merahnya maka saya akan bunuh. Nah, saudara sekalian, malam hari itu Li Zhicheng mengadakan satu pemberontakan dan dia membunuh siapa saja yang tidak ada lampu merah di rumahnya. Dan itulah lahirnya kerajaan Ming atau dinasti Ming. Nah, saudara sekalian, jadi ini sejarah dari turun-temurun diceritakan. Jadi lampion adalah lambang kemenangan, lambang kebebasan. Benda Imlek yang kedua yang paling umum adalah kue keranjang. Ini orang-orang tertentu bilang ini kuenya dewa dapur. Dewa dapur itu adalah setan yang ada di setiap rumah orang, itu keyakinan mereka. Di dalam Tuhan nggak ada, saudara. Tuhan ada, setan lari. Nah, saudara, dewa dapur suka pergi ke langit dan laporkan yang enggak-enggak. Nah, karena itu tuan rumah suka kasih kue keranjang, lengket tapi manis. Dengan harapan pergi ke dewa dapur menghadap dewa langit, dia ngomong yang manis-manis aja dan enggak banyak ngomong karena lengket. Apalagi ada banyak benda Imlek, saudara sekalian ya. Ada buah jeruk, ada buah apel, ada buah pir. Itu lambang kekuatan, lambang kelancaran, lambang kebahagiaan. Nah, saudara, benda Imlek yang berikutnya adalah huruf Fu atau huruf Hoki. Anda lihat huruf Fu, saudara. Sekarang Anda lihat aksesoris Anda, huruf Fu itu seperti gini. Jadi waktu Anda lihat ada yang sebelah kiri dan ada yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri itu lambang Tuhan atau firman Tuhan. Kalau kita masih bisa pakai bahasa Mandarin, kitab Wahyu disebut Ji Selu. Itu adalah se. Jadi itu adalah wahyu Tuhan atau firman Tuhan. Atas sebelah kanan itu bacanya I Ko Tian atau seseorang beserta dengan seluruh kepunyaannya. Artinya, saudara, seorang beserta dengan seluruh kepunyaannya tanpa firman Tuhan, hidupnya tidak akan fu, hidupnya bohokilah. Jadi tidak ada berkat, tidak ada keberuntungan. Huruf fu melambangkan 3 arti. Saudara, akan diberkati, fu itu lambang berkat, fu lambang bahagia, dan fu itu lambang
beruntung. Nah benda ini ada, biasanya ditaruh di rumah-rumah atau hiasan-hiasan Imlek. Ya ada juga yang dibalik, namanya fu tao. Jadi berkat itu, fu itu sampai ke rumah. Nah ini benda yang ada. Nah waktu saya tinggal di negeri Tiongkok, saudara, saya dari kota Changsha, pantau Hefei, pantau Shijiazhuang. Saudara, kalau mulai jam 6 malam Imlek jam 6 sampai besok kita nggak bisa tidur karena masing-masing rumah tangga menyalakan petasan yang sangat banyak. Pada waktu kami di sana petasan bersambungnya itu 300 yang paling sedikit. Jadi sekali bunyi da selama 300 kali. Bayangkan kalau satu keluarga menyalakan petasan itu beberapa kali 300. Terus lingkaran yang besar itu ada yang sampai 2000, bayangkan satu itu 2000 petasan sekali nyala. Satu rumah, kalau kita tinggal di Tiongkok itu tidak tinggal di rumah masing-masing, tetapi bentuknya seperti apartemen yang banyak sekali. Nah kalau itu banyak nyala bareng-bareng, saudara, telinga kita sampai petasan tidak bunyi, rasanya petasan itu masih bunyi. Tapi benda ini ada karena itu disebut paucu atau petasan bambu, maksudnya adalah lambang ini mengusir setan. Nah saudara, kenapa petasan itu lambang? Saudara, pada waktu itu orang Tiongkok itu suka percaya bahwa pada waktu malam tahun baru ada setan. Nah namanya makhluk nian. Ya. Jadi nian ini ta sihuan nong huai, sama secing ta nong huai. Ya. Jadi tanaman, binatang, manusia, dia akan merusaknya, juga memakannya. Nah karena itu satu kisah penduduk desa itu sudah pergi semua kalau malam Imlek. Tidak ada lagi penduduknya, tinggal satu keluarga. Nah satu kali si sang suami ini mulai mikir, kenapa saya tinggal sendiri? Jangan-jangan setan ini, makhluk nian ini akan makan keluarga saya. Saya nggak mau keluarga saya berantakan gara-gara setan ini. Lalu dia ngajak istrinya dan ngajak anak-anaknya pindah. Nah, waman panco pak, sama soho katanya tai-tainya. Lalu dia berkata, sian cai cuco, waman panco, ya puran, nyeke kue, ya setia waman. Jadi saudara sekalian, kalau tidak bisa nih setan akan merusak kita. Lalu akhirnya suaminya pindah, suaminya bawa uang, anaknya bawa mainan. Tapi saudara, kalau pindah yang paling unik adalah ibu-ibu. Ibu-ibu kalau pindah itu suka bawa pancinya, piringnya, mangkoknya, sendoknya, dan semua alat dapur. Walaupun panci itu, maaf, punggungnya atau pantatnya itu hitam-hitam, ya tetap bawa gitu loh. Udah penyot-penyot ya tetap bawa. Nah, suaminya langsung bilang, kan manita ini ketong sia, buat apa kamu bawa barang-barang seperti itu? Maafan salah, itu hanya akan merepotkan. Tapi istrinya berkata, enggak, wah sih, huance ketong sia. Jadi dia akan bawa, saudara. Nah, waktu suaminya lari, anaknya lari, istrinya juga lari, bawa panci, bawa rantang gitu. Nah saudara, kedengaran langkah makhluk nian si setan ini dari jauh. Duk. Mereka bilang, ayo kuai bawa. Ya, supaya kita harus lari, supaya cepat. Nah saudara, karena suaminya nggak bawa panci, jalannya lebih dulu. Anak-anaknya cuma bawa mainan, jalannya lebih cepat. Tapi istrinya jalan pelan-pelan, saudara, larinya pelan-pelan. Dan setan itu makin lama makin dekat. Suaminya bilang, reng tiao pa, semua dibuang. Tan neket hai puting hua. Istrinya nggak bilang, buyawa, saya mau membawa panci ini. Lalu bawa, saudara. Suaminya sudah pikir, aduh istriku akan mati dimakan makhluk nian ini. Makin lama makin dekat, suaminya sampai nggak pengen noleh lagi. Nah pada waktu suara itu begitu dekatnya, lalu terdengar klontang, piang, klontang. Wah, bunyi panci sama wajan itu berjatuhan. Lalu sang suami berhenti, menghentikan langkahnya sambil menundukkan kepala, dan dia mulai menangis karena istrinya sudah dimakan makhluk nian. Tapi betapa terkejutnya saudara ketika dia menoleh ke belakang, istrinya nggak mati saudara. Yang ada adalah setan itu lari. Makanya kalau saudara istri-istri Anda pindah rumah, mau bawa panci yang kotor-kotor biarin aja. Inilah cikal bakal kenapa ada petasan. Karena setan suka takut yang klontang. Nah situ setan suka takut. Nah itu barang yang ada pada waktu Imlek, gitu ceritanya. Nah saudara, tapi apa kata Alkitab?
Alkitab berkata panjang umur, lanjut usia, sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Alkitab berkata umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Sebenarnya setan dekat sama kita bukan karena setan lari, bukan karena panci, saudara. Boleh ada cerita-cerita seperti ini, ya. Apalagi saudara pernah lihat enggak tiga patung, satu orang yang gendong anak, nanti bisa lihat PowerPoint-nya. Dua, ada orang yang dahinya lebar, terus dia senyum gitu, di tangan kanan, tangan kirinya ada emas, di tangan kanannya ada saku apa gitu. Lalu ada orang yang bukannya botak, saudara, cuma rambutnya lebih banyak tumbuh di jenggotnya ketimbang di atasnya. Nah, saudara, dia pegang tongkat, lalu ada buah peach di situ. Ya, nah saudara, ini adalah lambang yang dicari oleh manusia. Disebut oleh sementara orang itu sebut dewa, tapi ini adalah kebutuhan manusia yang didengang-dengungkan pada waktu Imlek. Itu namanya Fu Lu So. Fu itu dewa, Fu itu adalah yang punya anak, itu dewa kebahagiaan, dewa kegembiraan. Nah, dan dewa keberuntungan. Nah, orang yang seperti ini saudara, dewa ini yang dicari oleh manusia, itu sebabnya mereka menyembah dewa ini. Nah, karena kebahagiaan, kegembiraan, keberuntungan ini sangat didambakan oleh manusia. Tapi mengapa di tangan kanannya ada anak? Nah, saudara, rupanya dari filsafat, filosofi Tionghoa zaman dulu, ya, orang yang beruntung, orang yang bahagia, orang yang gembira itu adalah orang yang tahu menghargai keluarganya atau tahu bersama keluarganya. Itu sebabnya kalau Imlek lebih baik kumpul keluarga supaya ini jadi momen yang baik. Kemudian dewa yang kedua adalah dewa Lusen, itu adalah dewa prosperity, dewa kemakmuran dan kejayaan. Dan ketiga adalah dewa kesehatan dan umur panjang. Nah saudara, kebahagiaan, kegembiraan dan keberuntungan, kekayaan dan kejayaan dan umur panjang, bukankah ini semua yang dicari oleh manusia? Nah, jadi tekanan Imlek pada umumnya adalah berkat, beruntung dan umur panjang. Inilah tekanan Imlek. Dan karena itu tekanan Imlek, mereka juga mulai ada mistis-mistis tertentu dalam budaya tradisi yang ada. Saudara, kenapa? Karena mereka mengkait-kaitkannya semua antara untung, rugi. Untung itu kalau bagaimana, rugi itu kalau bagaimana. Beberapa di antaranya saudara, waktu Imlek jangan makan bubur. Mau bubur kacang hijau, orang Hokkien suka bubur kacang tanah. Orang kita ini di Indonesia banyak bubur kacang hijau campur bubur ketan merah, atau bubur ayam, atau bubur ikan. Kalau Imlek, khususnya Imlek itu bagaimana orang dulu merayakan 7 hari sebelum hari H dan hari ke-15 yaitu Cap Gome gitu ya. Itu sampai situ jadi 21 hari. Jangan makan bubur saudara. Kenapa? Karena bubur bisa buat orang tahun berikutnya kehilangan banyak keberuntungan dan punya banyak kesialan sehingga hidupnya akan miskin. Ya. Yang saya tahu tukang bubur jadi miskin karena nggak ada yang beli saudara. Apalagi tukang bubur nggak bisa naik haji saudara. Karena nggak ada yang beli. Nah saudara, kemudian waktu Imlek jangan makan buah nanas, buah durian dan buah salak yang tajam-tajam itu jangan. Kenapa? Karena dipercaya buah-buah ini adalah buah yang membuat hidupmu dan hatimu sakit. Nah karena ada orang bilang, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini. Nah saudara sekalian, jadi sakit gigi juga nggak enak saudara. Tapi maksudnya buah-buah tajam ini adalah lambang bahwa nanti hatimu ada sakit. Dan dikhianati, disakiti hatinya, diputuskan cita, diceraikan, ditinggalkan dan sebagainya yang namanya sakit hati. Tapi saudara saya ingatkan, Alkitab mengingatkan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saudara sekalian, orang berkata bangsa China adalah bangsa yang ateis. Tidak saudara. China itu pada waktu tahun 3000 sampai tahun 1000 sebelum Masehi itu disebut bangsa monoteis atau disebut Tu Sen Lun. Saudara, mereka percaya ada Tuhan. Makanya kalau saudara tahu karakter bahasa Mandarin Sangti itu berasal dari karakter yang ada seperti salib seperti itu.
Di PowerPoint ada. Nah saudara, tahun 1000 sebelum Masehi sampai tahun 1949 Masehi, bangsa China itu disebut bangsa politeis. Tuo Shen Lun, jadi tadi Tu Shen Lun, terus sekarang Tuo Shen Lun, artinya bangsa yang percaya ada banyak dewa. Makanya ada dewa dapur, dewa pintu, dewa jendela, dewa air, dewa tanah, dan ada banyak dewa. Nah, karena semua dianggap dewa, dianggap setan. Makanya juga ada namanya Sun Gokong, Sun Wukong, itu dewa kera, ada yang namanya dewa babi, namanya Cupat Kai dan sebagainya. Karena itu percaya ada banyak dewa. Tetapi pada tahun 1949 sampai hari ini, orang Tiongkok itu disebut Shen Lun atau ateis. Jadi monoteis berubah jadi politeis, berubah jadi ateis. Tapi ingat baik-baik saudara, Anda boleh googling dan boleh banyak cari data. Jumlah penduduk Tiongkok yang memeluk kekristenan sekarang makin lama makin banyak. Sehingga pada waktu 9 tahun lagi 2030 bangsa Tiongkok menjadi bangsa dengan orang pemegang kekristenan terbanyak di dunia dan mencapai 250 juta penduduknya. Nah saudara, jadi bangsa Tiongkok kembali mencari Tuhan yang sejati. Nah saudara, inilah budaya yang ada. Banyak sekali mistis-mistis, kita harus lebih percaya Tuhan. Misalnya jangan keramas selama Imlek. Orang bisa nyanyi kepada saudara, cantik tapi bau. Nah saudara, kasihan yang jual sampo. Terus jangan jahit, nah kasihan penjahit saudara. Jadi kalau ada needle, ada jarum, itu membuat hal-hal yang bohoki. Dan betapapun sakitnya engkau, no crying, puyoku. Ya jangan nangis karena kamu akan sedih terus nanti pada tahun depan ini. Terus jangan pernah jatuh mangkok atau piring karena itu nanti akan membuat banyak hal itu nggak mencapai tujuannya. Jangan bunuh binatang, berarti nggak boleh makan curo, nggak boleh makan babi, nggak boleh makan nyuro. Sapi, ayam, ciro, tidak boleh daging-dagingan. Ya saudara vegetarian semua ya. Lalu dibilang jangan sampai kosong dompetnya. Ya, jadi dompetnya harus ada uang. Juga jangan pergi ke rumah sakit. Nah saudara, betapa bahayanya kalau kita ini ikut mistis-mistis demikian. Kita jadi kebingungan sendiri. Tapi bersyukur kita punya firman Tuhan. Nah saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan Mazmur 37. Yang pertama dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 24, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Pelajaran pertama, ada bukti berkat Tuhan bagi orang yang sungguh mencari Tuhan. Ingat huruf hoki? Sebelah kiri itu Tuhan, sebelah kanan itu seseorang dengan seluruh miliknya. Kalau tanpa Tuhan tidak berarti. Mengapa kita butuh Tuhan? Karena Tuhan selalu ingin menolong manusia. Kalau kita jatuh diangkatnya. Kalau kita tergeletak Tuhan menopang. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Maka berserahlah kepada Tuhan. Karena Tuhan ingin menolong hidupmu. So ini ingkai jatuh ni de seng ming cai sangti de sojong. Ingwe sangti se ai waman de sangti se ai ni de sangti siwang sangti sihuan pangju ni man de. So ikau sangti pa. Di artian. Hal yang kedua, ayat 25 dikatakan, dahulu aku muda sekarang menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat angkatan orang benar ditinggalkan atau anak cucu orang benar meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Hal kedua yang kita bisa pelajari, kenapa kita harus percaya kepada Tuhan. We sama waman ingkai siang si waman te cu Yesuna, ingwe ta se fei jiang you wei da de ai. Tuhan punya kasih yang sangat besar dan dia akan menyertai perjalanan hidup kita. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga saudara, ayat 37 dikatakan, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai ada masa depan. Pada orang yang suka damai
ada masa depan. Hal ketiga, kenapa 为什么我们必须依靠我们的上帝，依靠我们的主耶稣呢？因为上帝预备给我们美好的将来，karena Tuhan menyediakan masa depan bagi kita. Syaratnya cuma kita ikut Tuhan, dan orang yang ikut Tuhan akan belajar hidup jujur, suka damai, 不喜欢吵架的, tidak suka ribut, dan orang-orang seperti ini, saudara, akan punya masa depan. Itu janji Tuhan. Itu sebabnya kita perlu percaya sama Tuhan. Dan ayat 39 dikatakan, orang benar diselamatkan oleh Tuhan, ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Saudara, 主耶稣是我们的救主, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dan Alkitab berkata orang benar diselamatkan oleh Tuhan. 如果我们是忠心的人，如果我们按照真理的人，如果我们是按照上帝的话，上帝会救我们. Ya, saudara, Tuhan telah menetapkan firman-Nya supaya kita berjalan sesuai dengan firman-Nya, dan Tuhan akan menyelamatkan hidup kita. Dan Allah mengatakan Ia menolong pada waktu kesesakan, tempat perlindungan pada waktu mereka mengalami kesesakan. 我们的上帝就是我们的避难所. Saudara sekalian, Tuhan kita adalah Tuhan tempat perlindungan. Ketika kita punya segala keluh kesah dan pencobaan, Tuhan ingin membebaskan kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, kalau orang Chinese aslinya pada waktu budaya Chinese, ya, yang Chinese New Year adalah soal kebudayaan, soal musim semi, soal itu, maka pada waktu itu nilai-nilai paling luhur adalah bersyukur, ya, kan'en. Nah, 我们的上帝叫我们凡事谢恩, bersyukurlah senantiasa, sebab dengan mengeluh kita telah mengurangi banyak sekali hal-hal yang positif. Dengan mengeluh kita seringkali tidak bisa melihat hal-hal baik. Sebaliknya dengan bersyukur kita memiliki energi yang besar, dan dengan bersyukur kita tahu Tuhan yang dulu tidak pernah meninggalkan kita, sekarang tetap bersama kita. Masa depan Tuhan akan menyediakan jalannya bagi kita. Itu sebabnya 凡事谢恩, 为什么上帝说让我们一直有感恩? Ya, 因为感恩是我们的力量, 感恩是我们的盼望. Bersyukur adalah kekuatan kita dan harapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, nilai-nilainya adalah kekerabatan, ya. Jadi keluarga. Kalau Imlek, ingat kekerabatan. Ingat Imlek, ingat kekeluargaan. Nah, saudara sekalian, bukankah Tuhan kita juga mengajarkan kasihlah saudara seiman, kasihlah sesamamu mulai dari saudara seiman. Lalu ada penekanan firman Tuhan, barang siapa yang tidak memperhatikan sanak famili mulai dari orang-orang di rumahnya, ia lebih buruk daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi Alkitab, 我们的圣经也叫我们应该爱我们的家人. Saudara, berapa banyak keluarga yang berantakan, berapa banyak istri meninggalkan suami, suami meninggalkan istri, berapa banyak anak tidak ingin pulang lagi ke rumahnya karena tidak pernah dijalin kekerabatan itu. Itu sebabnya orang Tionghoa selalu menyediakan setiap tahun 2 kali ketemu dengan keluarga. Dipaksa. Mengapa? Supaya kekerabatan itu bisa baik. Orang bilang yang penting kualitas. Tetapi sejujurnya kualitas tidak pernah ada tanpa kuantitas. Dengan kedekatan secara fisik, ada emosi yang dibangun di situ. Dan itulah kekeluargaan bisa dibangun. Nah, saudara sekalian, dan yang ketiga adalah kemurah hatian. Artinya, marilah jadi orang yang tahu memberi, tahu berbagi. Ya, 我们的上帝有怜悯的上帝，他喜欢帮助我们，他喜欢也救我们，他喜欢我们一切的需要他们满足给我们， karena dia murah hati, 他有慷慨的心. Tuhan ingin kita juga punya kemurahan hatian. Inilah yang Tuhan ajarkan. Saudara sekalian, Imlek adalah perayaan budaya. Kita juga menghormati orang yang merayakan Imlek sebagai perayaan agama. Tapi kita yang tidak seagama, kita tahu jauh lebih dulu sebelumnya Imlek adalah perayaan budaya. Nah, saudara sekalian, sebagai orang Kristen, banyak mitos-mitos kita harus hilangkan karena kita percaya
Tuhan kita menyediakan segala yang kita butuhkan seperti yang dibutuhkan oleh orang-orang Chinese. Zaman dulu Tuhan menyediakan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. 希望我们的上帝祝福你们的。阿们。我们祷告， kita berdoa。 亲爱的主耶稣，我们感谢你，今天我们已经学习关于春节，关于 Imlek。 我们感谢你，我们有懂一点。其实我们也感恩。当华人的时候，当华人的话，我们是要感谢你，因为我们有这个美好的文化。Imlek 的文化 ，Imlek 的传统，我们感谢你，主啊！但是超过我们的传统，超过我们的文化，你是伟大的爱，你是伟大的上帝，要满足我们一切的需要，我们的健康，我们的永生，我们的幸福，我们的好事情，我们所渴望的事情，你会给我们。谢谢主耶稣，祝福这个教会，祝福里面的家庭，让他们有得到在主耶稣基督里的幸福。奉你得胜的名，我们祷告，阿们。在新的一年里，相信上帝必保佑我们，看顾我们。无论我们在何处，上帝必保佑我们。若我们有恐惧的事情，把它交托给上帝，他必给我们力量除去它。靠着上帝，我们的平安必蒙大福。 Di dalam tahun yang baru ini, kita percaya bahwa Tuhan akan menjaga kita, memelihara kita. Dimanapun kita berada, Tuhan pasti menjaga kita. 我们一起唱，我今天为你祝福。我今天为你祝福，耶和华必天天看顾。 你家家在外，你出你入，耶和华必一路保护。你当出去空虚的心，因为这不是从神来，靠着耶稣永不摇动我们的。 蒙了大福，我今天为你祝福，耶和华必天天看顾。你在家在外，你出你入，耶和华必一路保护。 当出去空虚的心，因为这不是从神来，靠着耶稣永不摇动我们的生蒙了大福。各位阿姨、各位叔叔，还有各位长辈们。 我们的春节感恩崇拜会到此结束了。祷告和祝福，我们请 TV 传道为我们祷告。Ayimen, susuman, demikianlah perayaan Imlek kita pada hari ini. Untuk doa penutup, doa berkat, kami minta contoh Vivianti. Halo. Susu Ayimen dan semua jemaat yang dikasihi Kristus, kita bersyukur hari ini di dalam perayaan Imlek, kita boleh bersyukur bersama-sama di dalam ibadah, ucapan syukur perayaan Imlek yang sudah kita ikuti. Walaupun kita tidak bisa saling mengunjungi, bertatap muka, painien satu sama lain,
Tapi kita bersyukur karena Tuhan masih tetap memelihara kita, memberkati, dan memberikan sukacita di hati kita semua. Di dalam perayaan Imlek yang terbatas tahun ini, yang keadaan sulit, keadaan kondisi pandemi COVID, namun kita bisa saling mengunjungi, menyapa lewat virtual. Dan saya dari Malinau mengucapkan Xin Nian Kuai Le, Xin Nian Mong En, 恭喜新年，各位叔叔阿姨们，各位大家，上帝祝福我们。Mari kita mengakhiri ibadah ucapan syukur perayaan Imlek kita di dalam doa. Lai woman taukau. Tuhan, kami bersyukur di dalam segala keterbatasan kami pada perayaan Imlek tahun ini karena situasi COVID. Tapi kami terus bersyukur karena Tuhan sumber sukacita kami, sumber kekuatan dan pertolongan kami, membawa kami untuk boleh melewati lagi, memasuki lagi satu tahun yang baru dalam tahun penanggalan Imlek. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan bagi kami. Kami boleh saling menyapa secara virtual, kami boleh menikmati ibadah ucapan syukur perayaan Imlek secara virtual bersama dengan AI dan susu mereka dan jemaat sekalian, walaupun hanya tinggal di rumah, berkumpul bersama keluarga, tapi kiranya itu tidak mengurangi sukacita kami. Karena Kristus yang adalah sumber sukacita kami, itulah yang menjadi landasan kami untuk bersukacita. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sudah memberkati kami dengan segala kemurahan-Mu. Biarlah kami juga boleh terus bersukacita dan terus boleh membagikan kemurahan hati Tuhan kepada setiap orang di sekeliling kami, keluarga kami, sanak famili kami, anak-anak kami, cucu kami, orang tua kami. Biarlah semuanya juga menikmati sukacita ini. Terima kasih Tuhan, dan kami terus berdoa kiranya kasih daripada Allah Bapa dan anugerah di dalam Yesus Kristus, di dalam dan melalui pertolongan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kami semua, membimbing kami semua memasuki tahun yang baru ini, mulai dari hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat siang. 再一次我恭喜 Tuhan Yesus memberkati.